Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar dilancarkan dalam pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen satu-satu. Ibu ingin tahu kehadirannya atau ketidakhadirannya. Sebentar, Ibu ambil terlebih dahulu. Oke, Ahmad Hasanova hadir? Hadir ya. Ahmad Abigail hadir? Alia Syifa hadir? Hadir. Devina? Devina ada? Oh ada, oke. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, di sini ayo kita jaga bareng-bareng tubuh kita. Imun tubuh kita. Kita jaga bareng-bareng agar selalu sehat. Karena kalau jasmani kita sehat, tubuh kita sehat, insya Allah untuk menjalani aktivitas-aktivitas dalam keseharian, khususnya belajar, itu jadi lebih semangat, lebih enak ya anak-anak. Oke, Bu Anis mau tanya, apakah kalian sudah pernah melihat secara langsung bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah? Sudah? Alhamdulillah sudah. Tapi yang Bu Anis tanya, secara detail kalian sudah pernah lihat bagaimana proseduralnya, bagaimana tata penyelenggaraannya untuk jenazah yang sesuai dengan syariat Islam? Apakah sudah pernah melihat secara langsung? Belum? Oke, belum ya. Nah, oke, nggak apa-apa. Di sini kan kalian timbul rasa penasaran, ini membuat kita lebih semangat untuk tahu sejauh mana atau tahu ya sejauh mana tata cara penyelenggaraan jenazah dengan baik atau sesuai dengan syariat. Dari rasa penasaran yang Ibu bangun tadi ya, maka Ibu mengambil materi ini, yaitu tata cara penyelenggaraan jenazah. Tapi Ibu ambil sub materinya adalah memandikan jenazah. Oke, Ibu akan jelaskan apa saja tujuan pembelajaran kita khususnya untuk memandikan jenazah. Yang pertama, dengan PBL atau Problem Based Learning yang nanti kita akan analisis bareng-bareng ya, itu dapat mengidentifikasi apa saja syarat-syarat memandikan jenazah. Yang kedua, dapat menunjukkan peralatan memandikan jenazah. Untuk tujuan yang ketiga, itu dapat dengan tanya jawab atau diskusi dan video, itu dapat merinci ketentuan orang yang memandikan jenazah. Oke, yang terakhir tujuan pembelajarannya adalah dengan tanya jawab atau diskusi, begitupun dengan video, dapat menyajikan tata cara memandikan jenazah. Setelah kita menyimak tujuan pembelajaran, di sini Bu akan memberikan atau akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan dalam pembelajaran kita kali ini. Oke, yang pertama Ibu memiliki video ya, nanti kalian bisa simak video tersebut dengan judul bagaimana cara pengurusan jenazah mutilasi. Yang kedua, Ibu juga punya PowerPoint di situ. Kalian nanti bisa lihat ya, nanti Ibu akan jelaskan di situ per slide, nanti kalian harus disimak ya. Terus yang ketiga, untuk tahapan selanjutnya mengenai penilaian. Penilaian di sini Ibu akan menilai kalian dari sisi pengetahuannya, dari sisi keterampilannya, bahkan sikap. Oke, kita masuk tahap selanjutnya yaitu kegiatan inti ya. Oke, Bu Anis, yang tadi Bu Anis bilang kalau di
pelaksanaan tadi Bu Anis memiliki video pembelajaran. Nah ini kita sama-sama melihat video pembelajaran kita kali ini. Bu Anis ambil dari link YouTube ya, nanti kalian bisa klik juga di situ link YouTube-nya. Judulnya adalah bagaimana cara pengurusan jenazah korban mutilasi. Ya, silakan kalian simak terlebih dahulu, cermati baik-baik, amati ya. Oke, silakan. Sahabat-sahabat sekalian, ada yang bertanya bagaimana cara pengurusan jenazah korban mutilasi. Artinya korban ya kejahatan yang dimutilasi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ya para ulama memang ikhtilaf, tapi secara para ulama kontemporer yang pertama adalah identifikasi. Artinya kita harus melibatkan aparat keamanan, pihak yang berwajib, yang berwenang. Jangan sampai kita ya ngurus aja tanpa melibatkan yang berwajib, karena ini bicara kriminal ya. Di sini ada alibi-alibi kejahatan yang tentu kita harus melibatkan pihak berwajib. Yang nomor kedua, wajib dikumpulkan dulu. Artinya kalau mohon maaf ketemunya kepalanya saja itu harus dicari tangannya, harus dicari tubuhnya, harus dicari kakinya, gitu. Diusahakan. Ya, yang nomor ketiga, kalau ternyata ya khawatir membusuk gitu, kalau ya nyari sudah kesana kemari, ikhtiar maksimal nyari tapi tidak ketemu, khawatir membusuk, ya boleh dibungkus saja. Ya, misalnya yang ketemunya kepalanya saja atau tubuhnya saja tanpa tangan, tanpa kaki, ya dibungkus saja, terus disiram pakai air gitu. Selanjutnya dibungkus dan disolati biasa, disolati di mazhab Syafi'i biasa disolati, dan baru dikuburkan. Ya tentu dengan mempertimbangkan berbagai kedaruratan, boleh kita pakai kantong mayat plastik, tidak harus dengan kain kapan, karena kan kalau sudah ada cairan apalagi membusuk itu kan khawatirnya menyerap ke kain dan ada bakteri dan lain sebagainya, maka kantong mayat lebih relevan, tidak masalah karena daruriyah sifatnya, ada kedaruratan. Jadi sekali lagi dilibatkan pihak berwajib, diidentifikasi ini jenazah siapa. Kalau sudah diketemukan bahwa si jenazah si A, baru cari yang anggota-anggota tubuh yang lainnya. Kalau ketemu alhamdulillah, kalau tidak ketemu dan khawatir membusuk, boleh didahulukan dengan cara dimandikan dulu, disiram ya, dicuci, selanjutnya baru dibungkus ya. Tadi kalau aman boleh pakai kantong jenazah, selanjutnya disolati dan dikuburkan. Itu barangkali mudah-mudahan kita terhindar dari kejahatan, dan kalaupun ada terjadi setidaknya kita sudah maklum keilmuannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah mengamati ya, sudah semuanya mengamati. Oke, hanya sebatas mengamati dulu ya. Bu Anis belum ngasih tugas, hanya sebatas mengamati, memahami video tersebut. Selanjutnya Bu Anis juga akan menjelaskan bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah, khususnya ya memandikan jenazah. Nah, kalian bisa lihat PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke, pada pagi ini Ibu akan memberikan materi baru, yaitu pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Tepatnya pada submateri memandikan jenazah. Tentu kalian tidak asing dengan kata syakaratul maut. Syakaratul maut adalah gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian. Kematian adalah sesuatu hal yang pasti akan terjadi pada setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernyawa seperti manusia, jin, hewan, tumbuhan, bahkan makhluk lainnya.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati. Faman zuhriza 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Imran 185. Lalu kapan terjadi kematian pada makhluk tersebut? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengetahui perkara tersebut, yang pada intinya semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang sering kita dengar sebagai takdir. Ada banyak faktor penyebab kematian itu datang, seperti yang pertama adalah sakit. Sakit dibagi menjadi dua, yaitu sakit fisiknya atau lahir dan sakit jiwanya atau batin. Yang kedua adalah saat melakukan ibadah. Bisa kita kategorikan ini adalah husnul khotimah. Yang ketiga, saat melakukan maksiat, atau bisa kita kategorikan su'ul khotimah. Yang keempat, musibah bencana alam. Semua yang bernyawa pasti akan mati sesuai ajalnya atas izin dan takdir dan ketetapannya. Siapapun yang ditakdirkan mati pasti akan mati, meski tanpa sebab, dan siapapun yang dikehendaki tetap hidup pasti akan hidup. Dan sebab apapun yang datang menghampiri tidak akan membahayakan yang bersangkutan sebelum ajalnya tiba, karena Allah Ta'ala telah menetapkan dan menakdirkannya hingga batas waktu yang telah ditentukan. Tidak ada satupun umat yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim. Yang pertama adalah memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Yang pertama, memandikan jenazah. Syarat-syarat jenazah yang dimandikan. 1. Jenazah beragama Islam, apapun aliran, madhab, ras, suku, dan profesinya. Yang kedua, terdapat sebagian tubuh, meskipun hanya sedikit bisa dimandikan. Yang ketiga, jenazah tidak meninggal dalam keadaan syahid. Yang keempat, bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Yang kelima, apabila bayi yang lahir sudah meninggal, maka tidak wajib dimandikan. Lalu selanjutnya, peralatan memandikan jenazah. Yang pertama, sarung tangan atau kain untuk dipakai orang yang memandikan agar terjaga dari najis, kotoran, dan penyakit. Yang kedua, masker penutup hidung untuk menjaga orang yang memandikan agar terjaga dari penyakit. Yang ketiga, spons penggosok atau kain untuk membersihkan badan mayat. Yang keempat, kapur barus yang sudah digerus untuk dilarutkan dengan air. Dan yang kelima, daun sidir atau bidara jika ada, yang busanya nanti digunakan untuk mencuci rambut dan kepala mayat. Jika tidak ada, maka bisa diganti dengan sampo. Yang keenam, 1 ember sebagai wadah air.
Yang ketujuh, 1 ember sebagai wadah air kapur barus. Yang kedelapan, gayung. 9, kain untuk menutupi aurat mayat. Yang 10, handuk. Yang ke-11, plester bila dibutuhkan untuk menutupi luka yang ada pada mayat. Ke-12, gunting kuku untuk menggunting kuku mayit jika panjang. Orang yang berhak memandikan jenazah. 1. Apabila jenazah laki-laki yang memandikannya, hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. 2. Apabila jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan juga. Laki-laki tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali suami dan mahramnya. Yang ketiga, apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya adalah semua, suami lebih berhak untuk memandikan jenazah istrinya. Yang keempat, apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan jenazah suaminya. Tata cara memandikan jenazah. Jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar. Hindari terkena hujan, sinar matahari dan tertutup. Tidak terkecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya. Selanjutnya, diperintahkan menutupi mayit dengan kain yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Selanjutnya, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci menyucikan dan disunahkan mencampurnya dengan sidir atau bidara atau larutan kapur barus. Lalu menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai kaki. Disunahkan 3 kali atau lebih, dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. Selanjutnya, bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celak ketiaknya, celak jari tangan dan kaki serta rambutnya. Membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badannya sehingga kotoran yang di dalamnya dapat keluar. Selanjutnya, mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya sudah bersih. Terakhir, disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Kesimpulannya adalah dari materi yang telah disampaikan, hendaknya terbentuk perilaku yang mulia terhadap tetangga yang tertimpa musibah. Yang pertama adalah mengunjungi atau takziah terhadap saudara atau tetangganya yang kena musibah. Yang kedua, ikut melaksanakan fardu kifayah, yaitu melakukan kepengurusan jenazah. Yang ketiga, semampunya memberikan bantuan atau sumbangan kepada saudara atau tetangga yang terkena musibah. Yang keempat, menghibur dan menasehati ahli musibah untuk selalu mendoakan terhadap jenazah. Baik, terima kasih untuk materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah berkah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari tayangan tadi, tayangan PowerPoint yang Bu Anis jelaskan, materi yang Bu Anis jelaskan dari tata cara penyelenggaraan jenazah, khususnya memandikan jenazah, adakah yang belum paham di sini? Oke, kalau tidak, gimana? Pojok sana paham? Ada yang belum paham? Silakan angkat tangan. Oke, alhamdulillah berarti paham semua ya. Oke, kita akan selanjutnya ya. Oke, anak-anak,
setelah tadi ya kalian sudah simak video, sudah simak penjelasan Bu Anis melalui PowerPoint juga. Di sini Bu Anis akan membuat kalian menjadi berapa kelompok ya? Pasnya 3 ya. Oke, kita akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Oke, di sini Bu Anis sudah punya kartu undian kelompok ya. Oke, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Silakan kalian masing-masing kelompok ya, anggaplah ketua kelompoknya ya. Sudah ada ketuanya? Sudah? Oke, sudah. Boleh maju ke depan, ambil nama-nama kelompok dari Bu Anis ini. Oke, terima kasih sudah diambil. Oke, kelompok apa kamu? Oh, kamu kelompok A. Apa namanya di situ? Cerdas ya. Oke, kelompok B sudah? Ya, kamu namanya apa? Pintar. Oke, kamu kelompok 3 namanya apa? Rajin. Oke, jadi Bu Anis buat cerdas, pintar, rajin ya nama kelompoknya itu. Ingat-ingat jangan sampai ketukar ya. Cerdas, pintar, dan rajin nama kelompoknya. Oke. Tadi setelah sudah Bu Anis bagi-bagi 3 kelompok ya. Tadi kelompok A cerdas, kelompok B pintar, kelompok C rajin. Sekarang Bu Anis minta lagi ketua kelompoknya maju untuk mengambil LKPD yang Bu Anis buat ya untuk kalian masing-masing kelompok. LKPD-nya diambil di depan. Oke, silakan diambil. Oke. Sudah ya, sudah diambil semua, sudah pegang semua ya. Masing-masing kelompok sudah. Oke. Di situ di cover LKPD kamu tulis nama masing-masing kelompok ya. Nama kalian, nama anggota kalian. Tadi kelompok yang cerdas, kelompok yang pintar, kelompok yang rajin. Tulis namanya siapanya ya. Awas jangan sampai tertukar ya. Nama lengkap ya. Begitupun dengan nomor absennya harus lengkap. Jadi khawatir kalau nama panggilan saja kan takutnya ada nama yang sama ya. Oke. Sudah. Oke, LKPD sudah di tangan kalian masing-masing ya. Di tangan kelompok masing-masing. Di situ coba kalian buka. Dari LKPD-nya dibuka. Di situ ada tugas-tugasnya kan? Ada tugasnya, ada pertanyaan, ada kolom-kolom isiannya. Sesuai, situ Bu Anis naruh perintah sesuai ya, sesuai dengan tahapan-tahapan. Silakan kalian buka LKPD-nya, lalu di situ ada tugasnya. Kalau memang tugas kelompok, kalau memang itu tugas video mengamati video, tulis ya, diisi tugas videonya yang tadi kita tonton bareng-bareng ya tentang pengurusan bagaimana pengurusan korban mutilasi ya, bagaimana mengurus korban mutilasi. Lalu tentang PPT yang tadi disajikan juga ya, kalian catat ya KPD mana saja yang menurut kalian penting. Diskusikan dengan baik, dengan cermat ya, lalu nanti akan membuahkan hasil yang baik. Oke, sudah ya. Didiskusikan LKPD-nya, dilihat sudah. Oke, coba dilihat, diselidiki ya benar-benar ya. Jangan sampai tinggal tugasnya. Coba Bu Anis pantau ya, Bu Anis lihat satu kelompok. Kelompok kamu, kelompok A. Coba Bu Anis lihat. Oke, apa kesulitannya? Oh ya. Pakai juga buku panduan kalian. Di situ kan ada penguatan ya. Kalian bisa dapat sumber juga. Kan LKPD hanya sebatas ada urai materi sedikit saja. Di sini juga ada bahan penunjang. Ada bahan penunjang yang tidak ada di situ ya. Jadi boleh dari sumber manapun. Boleh dari internet, silakan dari internet boleh, yang asal sesuai dengan prosedural ya. Oke, LKPD sudah di tangan kalian ya. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan tata cara penyelenggaraan jenazah, khususnya yang memandikan jenazah ya, submaterinya memandikan jenazah. Oke, silakan siapa yang mau mempresentasikan. Kelompok mana nih? Oke, ternyata kelompok yang rajin ya, kelompok 3 yang rajin. Silakan Bu Anis dengarkan.
Oke, kita sama-sama sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 3 ya, kelompok rajin. Alhamdulillah ya, kita mendengarnya sangat senang sekali ya, dari dari penguasaan materinya. Alhamdulillah ya, baik bagus ya, dan mengerti apa yang disampaikan oleh ibu. Begitupun mereka juga menganalisisnya baik juga ya, dari video, bahkan PPT-nya juga baik. Begitu. Sini boleh maju ketua kelasnya, ketua kelompok, mohon maaf, maksudnya ketua kelompok dari kelompok rajin, boleh maju. Oke, ibu akan memberikan penghargaan kepada perwakilan kamu ya, perwakilan bahwa kelompok kamu memang sudah berani ingin mempresentasikan hasil kerja kalian. Oke, ada yang sudah selesai mengerjakan RPD kelompoknya? Sudah? Kelompok siapa? Oh, kelompok rajin. Mana coba Bu Anis lihat? Oke, ini ya KPD-nya. Ya, Bu Anis periksa terlebih dahulu ya, betul atau tidaknya. Oke, sesuai dengan urutan tadi ya. Mencermati video, mengamati video, mengidentifikasi ya semuanya. Begitu juga. Oke, PPT-nya. Oke, sudah. Kelompok rajin sudah, kelompok cerdas sudah, sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Kelompok pintar sudah? Sudah. Coba Bu Anis lihat. Oke, sebentar ya. Nama kelompok juga sudah dibuat. Coba Bu Anis lihat tugasnya satu-satu. Oke, betul. Oke, sudah ya. Bu Anis kasih centang kalau sudah betul ya. Oke, terima kasih ya, LKPD-nya sudah dibuat. Bagi yang belum, nanti boleh nanti menyusul ya. Oke, kelompok cerdas sudah? Oke, sudah ya. Silakan Bu Anis ambil dulu ya. Kita lihat dulu. Kalau memang sudah betul, kita lihat tahapan-tahapannya. Ini sudah diisi. Iya, sudah. Oke, betul. Good. Bu Anis centang, ini sudah betul. Oke, tiga-tiganya sudah, LKPD sudah di tangan Bu Anis. Silakan Bu Anis balikan lagi ya LKPD-nya. Silakan, sudah baik, sudah dikembalikan lagi. Silakan, kalau ada masalah atau masih ada yang diragukan, boleh kalian saling tanya jawab di antara kelompok ya. Boleh kelompok cerdas tadi, kelompok yang pintar, dan kelompok yang rajin boleh saling bertanya jawab atau diskusi ya, silakan. Oke anak-anak, sebelum Bu Anis tutup pembelajaran kita, Bu Anis akan tanya dulu nih, siapa yang belum paham tentang memandikan jenazah? Ayo silakan bertanya. Jangan sampai nanti di luar sana baru oh iya. Ayo, mumpung insya Allah Bu Anis masih di sini ya, silakan bertanya apa yang mungkin kesulitannya atau di mana bingungnya, silakan bertanya. Kelompok A ada pertanyaan, kelompok cerdas ada? Tidak ada. Oke, berarti paham ya. Kelompok B, kelompok pintar, ada pertanyaan? Tidak ada. Kelompok C, kelompok rajin, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, semuanya berarti paham. Alhamdulillah, semuanya paham ya. Bu Anis juga senang, kalian pun ikut senang ya, sama-sama kita paham. Baik, sebelum ditutup nih, Bu Anis punya soal. Ya, di sini ada soal, kalian kerjakan. Ada 5 soal, silakan dikerjakan sebelum tutup ya. Oke, Bu Anis akan bagikan soalnya dulu untuk kelompok A, kelompok B, kelompok C boleh maju perwakilan ke Bu Anis, ketuanya. Oke, ini soalnya silakan diambil A, B, dan C. Sudah semua ya pegang soal? Diisi dulu soalnya, ayo. Sudah? Oke, sudah. Bu Anis ambil ya satu-satu. Oke, ini kelompok A, kelompok B, sudah, kelompok C. Oke, semuanya sudah. Kita lihat ya, Bu Anis cek dulu, Bu Anis periksa dulu ya. Ternyata kelompok B masih harus remedial nih ya. Silahkan diambil, nanti tugas remedialnya ada ya. Oke, yang lainnya sudah bagus, tinggal kelompok B saja, nanti Bu Anis akan buat soal remedialnya. Oke,
Oke, tadi kita sudah melihat contoh yang baik ya dari kelompok 3 ya, kelompok rajin sesuai dengan nama ya. Oke, kelompok rajin. Oke, di sini Bu Anis akan memberikan refleksi ya, penguatan materi bahwa dari kita hasil diskusi ini kita dapat mengetahui khususnya memandikan jenazah ya, dari mulai syaratnya bagaimana, terus ketentuan orang yang memandikan jenazah itu harus seperti apa, lalu peralatan memandikan jenazah itu apa aja ya, terus caranya, yang terpenting adalah caranya memandikan jenazah. Itu tadi kalian sudah baik banget, bagus banget ya, sudah mengerti tahapan-tahapan di awal bagaimana si jenazah ini, tahapan-tahapannya sudah baik lah, sudah bagus ya. Itu harus lebih ditingkatkan lagi nanti ya. Sebelum kita tutup, terakhir ya dari materi kita ya, untuk memandikan jenazah ini Bu Anis sudah menjadi tanggung jawab sebagai guru PAI, bahwa harapan Bu Anis dengan ada materi tata cara penyelenggaraan jenazah ini, kalian nanti di masyarakat ke depannya gitu ya, nggak jauh-jauh, nggak harus masyarakat. Kalau nanti misal orang tua kita atau sanak saudara kita, kerabat dekat mendahulukan kita sudah sigap, kita sudah siap tahu tata cara penyelenggaraan jenazah seperti apa. Jadi nggak usah pusing-pusing nyari orang, nyari kemana ini tuh, dia siapa yang tukang mandiin, siapa yang tukang ini, nggak perlu. Saya siap, saya bisa, saya tahu ilmunya. Nah itu yang baik, itulah yang harus dicontoh, dan itu harus ya, itulah tanggung jawabnya ya dari materi ini gitu ya. Oke, sudah ya, paham dengan materi kali ini tentang tata cara penyelenggaraan jenazah, khusus dulu ya untuk memandikan jenazah. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dari memandikan, berarti kita lanjut mengafani jenazah ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi materinya. Oke, terima kasih atas semua perhatiannya. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, semangat terus, sehat terus, jaga kesehatannya. Semoga semuanya Allah meridai, Allah memberkahi semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.